Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menjadi motivasi yang menguatkan, menghibur, dan menyemangati kita bahwa di tengah keterpurukan hidup, Tuhan berkuasa memulihkan keadaan kita dan menggantikannya dengan sukacita. Ini sudah dilakukannya kepada umatnya bangsa Yehuda yang sudah berada dalam masa kehancuran dan pembuangan Babel. Yerusalem, kota kebanggaan yang mereka tinggalkan, telah hancur menjadi reruntuhan, sunyi sepi tanpa manusia dan hewan, tanpa kehidupan. Dan sesungguhnya itu terjadi oleh karena dosa mereka yang menghantarkan mereka pada hukuman Tuhan. Namun melalui Yeremia, Allah berjanji bahwa suara sukacita akan kembali terdengar. Nyanyian pengantin, ucapan syukur, dan korban persembahan di rumah Tuhan akan kembali seperti semula. Demikianlah Tuhan juga akan bertindak memulihkan kehidupan kita. Jika saat ini di antara kita ada yang mengalami keterpurukan hidup, mungkin saja oleh karena penyakit, oleh karena kegagalan, keterpurukan ekonomi, kehidupan rumah tangga yang jauh dari kedamaian, Tuhan berjanji dan sanggup mengubahnya. Tangisan kita akan diganti dengan sorak-sorai, keluhan kita akan diganti menjadi puji-pujian, jiwa yang gersang akan diubah menjadi jiwa yang bersyukur, dan hati yang bersungut-sungut akan diubah menjadi hati yang rela mengorbankan persembahan korban syukur di rumah Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan untuk merespon janji pemulihan ini adalah fokuslah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, penting untuk tidak terfokus pada kesulitan itu sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus mengalihkan fokus kita kepada Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Jangan pernah mengalihkan hati kepada yang lain, sebab hanya Dialah sumber kasih karunia dan pemulihan. Dalam kasih-Nya, Dia selalu memiliki rancangan yang hebat yang melampaui ekspektasi kita. Dan dalam kemurahan-Nya, Dia akan mengaruniakan yang baik bagi hidup kita. Karena itu, jika keterpurukan itu adalah karena perbuatan-perbuatan dosa kita, mari kembali kepada-Nya, bertobat dan menerima pengampunan serta pemulihan-Nya. Jika itu terjadi adalah oleh karena sesuatu yang sulit kita pahami, mari tetap fokus kepada-Nya dengan tetap menaikkan syukur. Karena dalam rasa syukur itu, janji pemulihan-Nya akan digenapinya bagi kita. Maka sahabatku semua, arahkanlah hati kepada Tuhan. Pasti pertolongan dan kasih-Nya selalu datang tepat dan indah pada waktunya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.